semuanya, perkenalkan saya Emiliana Troci Paranglewar dengan NIM 25011400036. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Oke baik teman-teman, jadi di dalam dunia pendidikan itu terdapat teori belajar yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Nah, teori-teori ini membantu guru untuk memahami bagaimana peserta didik itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai. Pada video ini, saya akan menjelaskan 4 teori belajar. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori humanisme, dan juga yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme. Oke baik, yang pertama kita masuk pada teori belajar humanisme. Nah, teori belajar humanisme ini memandang bahwa belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati akibat adanya stimulasi dan juga respon. Nah, tokoh-tokoh yang berpendapat tentang teori belajar ini yakni yang pertama ada Ivan Pavlov, yang kedua ada John Bernstein, yang ketiga ada B.F. Skinner. Contohnya itu seperti seorang guru memberikan pujian yang positif kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar, pujian yang mendorong siswa untuk lebih aktif belajar. Nah, pujiannya itu bersifat kecil saja seperti, wah ternyata jawaban kamu itu benar, atau kayak, oke, mantap, mari kita berikan aplaus, seperti itu. Namun teori ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama mudah diterapkan. Oke baik, jadi contohnya itu seperti seorang guru memberikan pujian yang positif kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar, pujian yang mendorong siswa untuk lebih aktif belajar. Nah, pujiannya itu bersifat kecil saja seperti, wah ternyata jawaban kamu itu benar, atau kayak, oke, mantap, mari kita berikan aplaus, seperti itu. Namun teori ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama mudah diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, membentuk kebiasaan yang baik pada peserta didik sejak dini. Yang ketiga, efektif untuk mengajarkan keterampilan. Namun di sisi lain, teori behaviorisme ini memiliki kekurangan. Yang pertama, kurang memperhatikan proses berpikir siswa, artinya siswa cenderung pasif karena di sini pusat pembelajarannya itu diberikan sepenuhnya oleh guru, yang artinya siswa itu hanya sebatas menerima informasi dan juga mendengar. Oke, yang berikut kita masuk kepada teori kognitivisme. Jadi teman-teman, teori kognitivisme ini menekankan bahwa belajar merupakan proses mental yang melibatkan berpikir, mengingat, memahami, dan juga memecahkan suatu masalah. Tokoh-tokohnya antara lain Jean Piaget, Jerome Bruner, dan yang terakhir yaitu ada David Ausubel. Nah, teori ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menekankan proses berpikir siswa. Jadi teori ini menekankan bagaimana siswa itu berpikir lebih aktif, seperti itu. Dan yang kedua, pengetahuan disusun dalam struktur kognitif. Jadi siswa itu sudah memiliki pengetahuan yang ada sebelum ia menerima informasi. Jadi setelah dia menerima informasi baru, dia akan memadukan dengan informasi yang ia miliki, lalu menyimpulkannya dengan benar. Yang ketiga yaitu pembelajaran harus bermakna, dan yang terakhir siswa aktif mengelola informasi. Jadi siswa dapat mencari informasi yang sesuai dan kredibel, lalu memecahkan masalah dan berdiskusi kelompok. Nah, contoh penerapannya yaitu guru menggunakan peta konsep untuk membantu siswa memahami hubungan antar materi sehingga lebih mudah diingat. Nah, teman-teman, jadi teori kognitivisme ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya teman-teman. Jadi kelebihannya itu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa karena siswa diberikan kebebasan untuk berpikir, berpendapat, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Yang ketiga, pembelajaran itu lebih bermakna. Yang berikut adalah kekurangan. Nah teman-teman, kekurangannya itu membutuhkan kemampuan berpikir yang cukup tinggi. Yang berikut sulit diterapkan pada siswa
pada semua peserta didik secara bersamaan, karena apalagi di dalam satu kelas itu terdapat banyak siswa. Karena teori kognitif ini guru dapat melihat atau menilai setiap peserta didik bahwa bagaimana dia punya pemahaman, apakah sudah sejauh mana atau dia masih tertinggal di bagian mana. Jadi kalau untuk banyak siswa itu akan sulit ya teman-teman. Nah, yang berikut kita masuk kepada teori belajar humanisme. Yang teori belajar humanisme ini adalah teori belajar yang memandang belajar sebagai proses untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai aktualisasi diri. Nah, tokoh-tokoh penting yang mengemukakan pendapat tentang teori belajar humanisme ini yaitu Abraham Maslow dan juga Carl Rogers. Nah, ciri-ciri teori humanisme ini yaitu berpusat pada peserta didik, mengembangkan aspek kognitif, aktif, dan psikomotorik. Yang ketiga, menghargai perasaan dan pengalaman siswa, dan yang terakhir menciptakan suasana belajar yang nyaman. Contoh penerapannya itu seperti guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan memilih cara belajar yang sesuai dengan minat mereka. Ya, jadi di dalam teori humanisme ini siswa juga diberikan kebebasan untuk berpendapat, memilih gaya belajar seperti diskusi dan lain sebagainya. Jadi teori humanisme ini juga tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kelebihannya yaitu yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dari berpikir, kognitif, dan juga sikap seperti itu. Yang kedua, ciri yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir membentuk kepribadian yang positif. Jadi selain pengetahuan yang diberikan, peserta didik juga dibangun karakternya yang lebih disiplin, membangun karakter yang lebih baik lagi, dan sikap yang saling menghargai. Kekurangannya yaitu sulit mengukur hasil belajar objektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama, karena penerapan ini kan dilakukan secara langsung oleh siswa, jadi prosesnya itu terjadi lumayan lama ya teman-teman. Kalau berbeda dengan teori belajar behaviorisme, karena guru menjelaskan saja, jadi tidak ada proses yang berlangsung dalam pembelajaran. Nah, yang teori yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa pengetahuan dibangun dari diri sendiri, dan juga siswa itu mengalami sendiri pengalaman dan berinteraksi dengan siswa. Jadi teori konstruktivisme ini terjadi melalui pengalaman dan juga pengamatan siswa. Tokoh-tokohnya yaitu Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Nah, ciri-ciri dari teori kognitivisme ini, yang pertama, siswa aktif membangun pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi siswa itu sudah memiliki gambaran atau pengetahuan karena melalui pengalamannya sendiri gitu. Yang ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator. Jadi guru itu hanya membantu peserta didik untuk mengarahkan mereka dalam pembelajaran seperti itu. Yang berikut menekankan kerjasama dan diskusi. Contoh penerapannya, guru memberikan masalah nyata kepada siswa untuk didiskusikan dalam kelompok dan menentukan solusi bersama atau memecahkan masalah tersebut. Jadi teman-teman, teori belajar konstruktivisme ini seperti yang pendidikan yang kita alami saat ini, yaitu dalam kurikulum Merdeka Belajar ya teman-teman. Karena di sini tuh guru itu bertindak sebagai fasilitator dan siswa itu harus berperan lebih penting seperti itu. Nah, di dalam teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara siswa. Kekurangannya yaitu membutuhkan persiapan yang lebih matang. Yang kedua, memerlukan waktu pelajaran yang lebih lama.
Nah, teman-teman, jadi dari semua materi, dari keempat materi yang saya jelaskan ini dapat kita simpulkan bahwa setiap teori belajar itu memiliki karakteristik yang berbeda. Behaviorisme itu berfokus pada perubahan perilaku, sedangkan kognitivisme itu pada proses berpikir, humanisme pada pengembangan potensi diri, dan konstruktivisme itu pada proses membangun pengetahuan melalui pengalaman. Sebagai calon pendidik, penting untuk memahami dan mengombinasikan berbagai teori belajar agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Jadi, kita sebagai calon guru harus memilih teori belajar yang lebih kreatif ya teman-teman. Jadi, untuk keempat teori ini kita harus menggunakannya secara imbang karena mereka semua itu saling berkaitan dan saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Sekian video penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.